Oke, saya punya satu orang lagi, kita hadirkan di sini. Tinggi juga kebetulan. Adrian Maulana. Apa kabar ya? Baik, thank you ya. Waduh, thank you. Terima kasih sudah datang. Halo. Samping Mas kali ya? Ini harus kita Wah, ini kayaknya ada kursi pesakitan ya. Digeser semua nih jadi. Oke. Tenang dulu. Kita lihat dulu yang berikut nih, silakan. Yuk. Nama Adrian Maulana dikenal sebagai presenter, model, dan aktor. Adrian mengawali kiprahnya di dunia entertain sebagai peragawan. Namanya mulai dikenal saat dirinya mengikuti ajang pemilihan Abang None Jakarta pada tahun 1992. Setelah menjadi finalis Abang None, Adrian mulai terjun ke dunia sinetron. Di tahun 2004, ia mulai menjajaki dunia film. Dan tidak hanya itu, ia pun juga terjun ke dunia presenter. Walaupun sekarang Adrian dikenal sebagai artis bertubuh bugar dan atletis, tapi hal itu tidak dicapai dengan sekejap. Berat badannya pernah mencapai 100 kg. Namun dengan kemauan keras dan langkah tepat, tubuh Adrian bisa menjadi seperti sekarang. Tapi benar, pernah 100 kg, ya? Iya, hampir lah, mungkin tepatnya sekitar 98 kg. Ya, ukuran celana 38. Ya, waktu itu peaknya waktu di tahun 96-97 lah ya, menjelang saya ikut pemilihan Abang Jakarta, Alvin. Jadi pada saat ikut Abang Jakarta, umur saya baru 19 tahun, masih gemuk, masih ya hampir 90. Jadi dalam waktu ajang pemilihan itu saya juga kerja keras karena saya lihat wah yang lain kok sepertinya keren-keren, gagah-gagah gitu ya. Jadi termotivasi kepengen bisa punya badan yang lebih baik gitu. Tapi kalau nggak salah juga termotivasi oleh seorang Ade Rai. Oh iya tentu. 1, 2, 3 semuanya termotivasi oleh Ade. Betul. Ketahuan tuanya memang. Dia nggak beda jauh umur sama saya kok. Dia 40. Saya 27. Jadi waktu saya sempat tugas menjadi Abang Jakarta, waktu itu ada event menjelang SEA Games atau menyambut kontingen SEA Games kalau nggak salah ya. Itu dimana saya waktu itu melihat ada figur Ade yang tadinya saya juga nggak terlalu aware itu ada nama Ade Rai gitu kan. Saya pikir nih orang Latin atau orang apa gitu kan. Terus pas disebut mendapat medali emas yang dari Indonesia, ada nih orang Indonesia yang badannya sebesar ini, saya bilang gitu, wih gimana? Jadi dulu ya mungkin saya masih sempit sekali cara pandang saya bahwa badan besar, badan bagus, atletis hanyalah dimiliki oleh orang-orang Barat atau mungkin orang-orang dari keturunan Afrika yang memang memiliki genetik badan bagus, iya. Terus pas saya tahu background Ade dari kurus, terus juga sama seperti saya yang memiliki tulang sangat kecil, dimana saya dulu juga sangat tidak percaya diri, Alvin, udah gemuk, tulangnya kecil, kalau berkelahi dulu udah pasti paling kalah mulu gitu, karena udah paling duluan biru-biru gitu. Nah dengan saya melihat Ade itu bisa menjadi satu inspirasi saya, sampai akhirnya apa yang dilakukan pada saat itu? Datang ke Ade, mendatangi atau apa? Semua serba kebetulan. Memang semuanya mungkin juga Allah yang mengatur. Jadi Nggak ada yang kebetulan. saya pada saat nggak lama dari pemilihan Abang None Jakarta ketemu sama teman SD saya. Dia bilang, Adrian, kamu suka nonton acara Binaraga nggak? Waduh, saya belum pernah nonton acara Binaraga. Ayo nonton nggak? Kok kamu ngajak saya? Padahal perempuan kan. Akhirnya saya nonton. Pada saat saya nonton itu di tim, guest posernya Ade Rai, ini dia nih yang saya lihat di televisi gitu kan. Terus, kamu kok kayaknya semangat banget nontonnya, pengen kenalan. Dia bilang gitu, loh kok kamu kenal? Akhirnya saya dibawa ke backstage. Ternyata itu adalah adik kandungnya Ade Rai. Itu temen SD saya, SMP saya, Small World gitu. Yang sekarang jadi tetangga saya. Sekarang jadi tetangga. Saya kenal dia. Oke, Dek, memberikan Ceritanya begitu jadi banyak apa gitu? motivasi, banyak banget. Pernah menyangka nggak bahwa apa yang Ade lakukan bisa memotivasi segitu banyak orang? Saya sih sebenarnya kalau bisa dibilang kualitas diri kita kan sebenarnya seberapa besar kita bermanfaat bagi orang lain. Kalau ternyata pada akhirnya yang terjadi seperti itu ada satu hal yang saya syukuri. Tapi awalnya tentu
nggak kepikiran ya boro-boro bilang mau motivasi orang, karena saya rasa nomor satu yang harus dimotivasi saya rasa diri sendiri ya. Yang namanya badan besar itu biasanya orang selalu mengkonotasikannya dengan, kalau orang bilang istilahnya muscularity go hand in hand with the vitality and health. Jadi makanya kenapa juga kalau jamu juga kan kadang-kadang di-represent dengan orang yang badannya besar, atau misalnya kadang-kadang anak kecil kalau dibilang sehat selalu membuat satu pose-posenya, pose seperti bodybuilding dan sebagainya. Saya rasa kembali lagi kita makanya kenapa harus jaga kesehatan itu gitu. Tapi saya pernah tuh dulu minum jamu ini, Mas Alvin. Pikir badan lebih kuat kan? Enggak tahu yang lain yang kuat. Waduh, itu salah. Saya pakai telur 10. Ya. Iya, kuningnya aja. Terus jamunya 2. Wah, pikir badan yang sehat. Enggak tahu yang lain yang kuat. Waduh. 10. Read instruction dulu. Harus ya baca. Tapi pola hidup yang Adrian jalankan bagaimana sekarang? Kalau sehat makin hari makin ini ya. Lean ya. Ya betul. Iya, jadi menariknya mungkin tadi teman-teman juga udah sedikit singgung bahwa pola hidup sehat itu kita jalani itu adalah sebuah investasi kita. Jadi semakin lama kita menjalani, kita akan semakin kaya. Ya, jadi mungkin seperti Alvin lihat, ada orang bilang, kok kamu kayaknya lebih dulu berisi, sekarang kok malah makin kecil, makin kurus gitu. Ya, yang kita harus pahami di sini, mungkin kadar lemak saya dulu yang tadinya sangat berlebihan, sekarang semakin lama semakin berkurang gitu. 1, 2, 3 udah kasih perform. Ayo, yang satu kita suruh juga kan? Harus buka. Ayo, Buka. Bang Tio, kita suruh dia. Buka baju. Coba kita kasih lihat dulu, tunjukkan apa dulu. Aduh. Tapi jangan tunjukkan yang tadi ya 10 apa tadi? Jamu. Sesaat lagi bersama Adrian Maulana and Just Out. Tapi memang yang jadi kendala atau jadi tantangan kebanyakan bagi masyarakat pada saat ditanya badannya, dia ngelihat mukanya. Jadi problemnya tuh di situ. Semangat pagi wanita Indonesia, Tupperware dan saya Syahnas Haq akan berbagi kisah inspirasi bagi Anda dalam acara Tupperware Chicken on Radio langsung dari 24 kota di Indonesia. Berangkat dari kekhawatiran akan masa depan anak-anak, Veronica Kolondam mendedikasikan hidupnya dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan anak-anak. Wanita yang akrab disapa Vera ini mendirikan Yayasan Cinta Anak Bangsa atau YCAP pada tahun 1999 demi lingkungan Indonesia yang lebih baik bagi anak-anak bangsa. Melalui rumah belajar YCAP Foundation, Vera memberi solusi bagi banyak kaum muda Indonesia yang kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan akibat bersahabat dengan narkoba. Pusat pelatihan yang mulai beroperasi tahun 2003 lalu ini juga menyediakan variasi kursus bagi anak-anak kurang mampu agar memanfaatkan waktu luang secara positif. Menggandeng berbagai rekanan termasuk Ari Wibowo, Tracy Trinita, Farhan, Charles Bonar Sirait, dan Wimar Witular, Vera membuka kesempatan bagi generasi muda untuk melakukan perubahan. Dengan program Youth Against Drugs Abuse yang telah beroperasi di 25 kota di Indonesia, ia membangun gaya hidup sehat, penghidupan, serta komunitas yang anti narkoba. Apa nama yayasan yang didirikan oleh Veronica Kolondam untuk memberantas narkoba? A. Yayasan Kasih Anak Kanker. B. Yayasan Cinta Anak Bangsa. Simak kisah lengkap Veronica Kolondam serta pengumuman pemenang kuis SMS dalam Tupperware Chicken on Radio hari Kamis 22 Juli 2010 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bersinarlah wanita Indonesia. Total Quartz Lubricants, recommended by champions, used by everyone. Wah, kamu masuk angin nih. Pakai ini, minyak kayu putih cap gajah. Bener-bener murni. Kagak pakai zat kimia, kagak pakai zat pewarna, kagak bakal iritasi. Aman dah buat keluarga, coy. Cap gajah gitu loh. Anget. Jangan kau salah pilih yang lain belum tentu sempurna. Dia cinta Alexander Bonito.
bersihin daerah wanitaan pakai apa? Ya sabun lah. Itu pH-nya nggak cocok. Antiseptik nggak bisa dipakai setiap hari. Kalau yang ini? Itu nggak ada chamomile-nya. Absolut. Dengan chamomile, aman dipakai setiap hari. Absolut. Wanita mutlak perlu. Di dasar laut dingin, di atas panas. Perlu minuman yang bisa gantiin cairan tubuh dan jaga kesehatan. Lemon water dan orange water. Minuman pengganti cairan tubuh yang hilang plus vitamin C 1000 mg. Berkualitas, dari sari buah alami, rasanya beda. Ringan dan fresh. Kita percaya. Siapa yang merasakan dinginnya AC Anda? Headsmart, ganti dengan Envio Inverter. AC pintar dengan Eco Patrol, hemat listrik hingga 60%. Panasonic, ideas for life. Ayo, Sel. Pasti lo nggak lihat gol Messi semalam. Lihat dong.